Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siaran podcast pertama saya dan mudah-mudahan akan terus berlanjut. Di sini podcast ini berisi keresahan-keresahan yang timbul di kalangan anak muda yang sedang mencari jati dirinya. Di sini mungkin kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman masa sekolah, kuliah, atau saat bekerja, ataupun pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin banyak dialami oleh pemuda-pemuda. Namun di sini saya akan membahas tentang sedikit pertanian di Indonesia. Kenapa saya membahas itu? Karena ini telah menjadi unek-unek saya sejak lama. Kita lihat di televisi, banyak petani cabai, tomat, sayuran yang membuang-buang hasil panennya di jalan akibat harga yang anjlok. Kenapa mereka membuang? Karena untuk biaya panen saja sudah tidak tertutupi lagi. Jadi mereka berinisiatif untuk membuangnya ke jalan-jalan. Ini merupakan protes ya. Cuman saya tidak tahu ini protes kepada siapa. Dan apakah itu cara terbaik? Yang jelas di dalam Islam itu tidak boleh ya, karena itu mubazir. Karena mubazir itu adalah temannya syaitan. Jadi sebaiknya tindakan-tindakan seperti itu tidak perlu dilakukan. Mungkin bisa dirubah, menghasilkan pahala ya. Misalnya membagi-bagikan secara gratis kepada tetangga ataupun orang-orang yang lewat. Setidaknya di dunia memang merasa sengsara, tetapi ada tabungan untuk di akhirat ya. Daripada kita lihat hasil-hasil pertanian seperti itu, contohnya lagi macam buah naga pernah dibuang ke sungai dalam jumlah yang banyak. Ini perbuatan yang sia-sia. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena kebiasaan petani biasanya ya kan, apalagi dalam satu lingkup pertanian, seseorang menanam cabai, dia pun menanam cabai, dan terkadang hanya mengikuti euforia semata. Misalnya orang bertanam cabai ataupun bertanam tomat ataupun sayuran yang sejenis, dia pun merasa terpancing untuk menanam karena melihat keberhasilan seseorang yang sebelumnya menanam cabai dengan harga yang tinggi. Misalnya sampai harganya 100.000 per kilogram. Ini mungkin memancing minat dia, atau wah ini bisa berapa ini hasilnya nih. Kalau 1 hektar saja misalnya lah 5 ton cabai kali 100.000. Udah banyak kali duitnya ya. Nolnya udah banyak sekali itu. Itu yang di pikiran mereka. Mereka tidak berpikir seandainya seluruh panen raya cabai semua hasilnya, otomatis supply sudah tidak ada lagi karena permintaan supply tinggi karena mereka sebagai produsen menghasilkan cabai dalam jumlah yang besar, sementara permintaan itu rendah ya. Bukan apa-apa karena semua udah nanam cabai kan. Jadi ini mengakibatkan harga cabai anjlok. Dan bukan hanya cabai, pada komoditas-komoditas pertanian lainnya juga yang memiliki daya simpan yang rendah. Tapi seandainya kalau produk pertanian yang memiliki daya simpan yang tinggi atau bisa diolah menjadi barang yang lain, itu mungkin memiliki daya guna yang lebih ya. Enggak, kita tidak menyalahkan para petani untuk menanam cabai. Itu suatu langkah yang bagus ya, karena sebagai produsen, masyarakat Indonesia ini juga terkenal dengan konsumsi cabai yang besar ya. Cuman sebaiknya sebelum menanam cabai, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Contohnya,
pemasarannya. Nah, itu yang paling penting. Kemana cabai ini akan dipasarkan setelah panen. Yang kedua, estimasi panen dengan harga ya. Misalnya seseorang petani cabai, misalnya umur cabai 3 bulan sudah panen. Ini saya tidak tahu, saya correct me if I'm wrong. Jadi petani itu harus memperkirakan, misalnya di bulan puasa itu kan menjelang hari raya itu banyak permintaan cabai ya, ataupun setelah hari raya karena banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan. Jadi di bulan-bulan seperti itulah, dari mulai sebelum menyemai cabai hingga panen, mesti diperhitungkan petani agar panennya tepat pada waktu puasa ataupun lebaran ataupun pasca lebaran, karena di situ banyak orang membutuhkan cabai ya. Jadi walaupun seluruh petani bertanam cabai, tetapi permintaan kan besar, karena kan ya seperti tadi bulan puasa biasanya harga-harga akan naik kan, permintaan sangat besar. Menjelang lebaran, setelah lebaran banyak orang pesta kan, jadi kita mesti memperhatikan dalam menanam komoditas itu. Kemudian saya masih bingung ini, kenapa kok suatu daerah itu bisa anjlok harganya, daerah lain bisa tinggi gitu loh. Saya setuju kali dengan ide Bapak Presiden tol laut. Mungkin itu adalah gunanya untuk menyamaratakan harga ya. Misalnya jangan sampai di semen 100.000 satu sak di Medan misalnya bisa sampai 1 juta di Papua, karena transportasi yang menjangkaunya itu sangat jauh ya. Ini mungkin yang menjadi faktor naik turunnya harga. Jadi pengaruh tol laut ini mungkin itulah maksud kebaikan Bapak Presiden, agar harga di barat Indonesia dengan di timur itu tidak terlampau timpang ya. Ini bisa juga diterapkan dalam distribusi komoditas-komoditas pertanian. Misalnya suatu daerah harganya melambung cabai sampai 100.000, sementara di daerah lain 5.000 per kilo. Ini petani bisa berceceran air mata kalau harga panen cabainya 5.000 per kilo, sebab biaya produksinya udah berapa kan. Karena cabai ini terkenal rewel, banyak butuh perawatan, butuh dana habis, butuh perhatian yang lebih. Bahkan sampai jam 2 malam kadang petani-petani itu berpatroli di ladangnya untuk memantau hama ataupun dicuri orang. Bahkan yang mirisnya ya, di suatu daerah karena mahalnya harga cabai ini ya, karena tidak dijaga malamnya, pagi-paginya mereka tidak memanen cabai dengan cara yang normal lagi, tetapi dengan cara mencabuti. Nah, ini kan akibat efek mahalnya cabai di daerah tersebut kan. Bisa jadi 5 butir cabai saja bisa jadi 3.000 kan, cabai merah keriting. Diikat dalam satu ikatan karet, dijual di pasar. Inilah akibat dari mahalnya harga cabai. Sementara di daerah lain cabai itu banjir di mana-mana. Harganya 5.000 per kilo. Bahkan untuk biaya panen aja tidak tercukupi. Sehingga kita lihat di jalan-jalan merah penuh cabai. Yang kasihan kan seandainya ada anak-anak yang tidak pakai sendal melewati itu. Apakah tidak kepanasan kakinya, itu udah panas aspal atau panas tanah, kena panas cabai lagi. Jadi double kan. Jadi menimbulkan kemudorotan bagi orang lain juga ya. Seandainya memang karena kesal seperti itu. Jadi saya rasa ini mungkin juga masukan untuk pemerintah daerah setempat ya. Misalnya suatu daerah itu kelebihan cabai, dia bisa kontak bupati lain gitu. Misalnya, Pak, di tempat kami ini banjir cabai, apa di tempat Bapak cabai mahal apa enggak? Oh, di sini cabai mahal. Oh, bisa dikirim sana, Pak? Iya, bisa dikirim. Dengan demikian, seluruh hasil pertanian petani bisa ditampung.
bisa ditampung ya, dan bisa didistribusikan dengan harga yang layak ya, sehingga mereka pun semangat ke depannya untuk bertanam cabai lagi. Kalau seandainya ini terus-terusan terjadi, petani pun malas bertanam cabai. Mereka udah ibaratnya nggak punya harapan gitu. Kenapa kok bisa anjlok gitu? Semangat mereka udah pudar. Karena sebagai contoh saja, sawit ya, harga sawit waktu anjlok-anjloknya itu sekitar tahun 2010-an itu. Waktu saya masih kuliah. Di daerah Darmasraya itu bahkan ada sampai yang bunuh diri ya akibat anjlok sekali harga sawit. Karena biasanya kan harga sawit itu primadona itu. Primadona ya. Tinggi. Petani sawit terkenal petani yang sejahtera. Pada saat harga anjlok, mereka misalnya sudah punya cicilan rumah, kendaraan bermotor, mobil, atau kereta bahasa Medannya. Mereka sudah banyak terlanjur gitu menyicil biaya kuliah anak kan. Ada yang di kedokteran, ada yang jadi arsitek, yang semuanya membutuhkan dana yang besar. Tiba-tiba dengan kehidupan mereka dulu yang glamor, yang tercukupi lah sederhananya, tiba-tiba harga anjlok. Bahkan menyentuh level Rp500 per kilogram. Ini mau bagaimana lagi nih? Seperti itulah kira-kira ya. Cuman sawit kan kita tidak bisa menentukan harganya ya. Karena itu harga dunia. Kita bukan pemegang kekuasaan tertinggi sawit bisa menentukan harga sawit. Cuman berbedalah dengan produk-produk pertanian misalnya sayur segala macam. Ini kan distribusinya bisa gitu loh. Seandainya lah seorang bupati bisa dia mencari informasi di daerah yang lain atau dengan bupati-bupati yang lain yang benar-benar di suatu daerah tersebut langka cabainya gitu, atau langka sayurannya, atau langka apapun yang berkaitan dengan produk pertanian yang dibutuhkan. Jadi ya bisa distribusi gitu loh, dan harganya juga menarik. Ataupun seperti ini ya, saya rasa sebelum bertani setidaknya ada keterampilan petani yang bisa mengolah cabai yang sekedar hanya jual cabai segar, petik langsung jual. Setidaknya ada teknologi yang diperkenalkan kepada petani, yakni mengolah cabai, misalnya menjadi saus cabai atau bon cabai. Karena kan cabai ini memang komoditas yang sangat penting ya. Di mana-mana kita lihat restoran-restoran di seluruh Indonesia, makanannya itu memiliki tingkat level kepedasan yang berbeda-beda. Jadi sekarang orang berlomba-lomba, banyak sekarang istilahnya cabai mania. Merasa bangga bila bisa memakan cabai level 5, level 6 sampai lidah terbakar. Itu menjadi tren sekarang. Kenapa nggak kita manfaatkan momen-momen tersebut? Dan yang dibutuhkan di situ bukan sos cabai, bukan. Itu cabai segar. Nah, di sini lagi lah pentingnya untuk saling bertukar informasi antara pimpinan daerah dengan pimpinan daerah yang lain agar distribusinya bagus. Dan yang kedua yang saya bilang itu, setidaknya ada penerapan teknologi yang diperkenalkan kepada petani. Teknologi rumahan sajalah. Jadi setiap petani itu memiliki UKM, usaha kecil menengah ataupun koperasi yang bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka, karena mereka bisa mengolah cabai menjadi saus ataupun bon cabai ataupun olahan-olahan yang lain. Kita lihat sekarang makanan produk cabai dalam bentuk jar ataupun toples kaca, misalnya cumi sambal, udang sambal segala macam, bahkan jengkol sambal pun bisa diproduksikan menggunakan bahan dasar cabai. Bisa kita lihat di Shopee ataupun segala macam marketplace, banyak yang membutuhkan cabai. Jadi masyarakat itu tidak lagi menjadi momok ini atau bertanya-tanya. Misalnya waktu panen, waktu semasa proses penanaman, sebelum berproduksi harga cabai tinggi, mereka semangat kan. Tiba-tiba pas panen harga hancur. Ini bisa meningkatkan tingkat stres para petani ya. Jadi dengan adanya teknologi tersebut,
atau olahan tersebut ya bisa menambahkan nilai guna cabai tersebut. Misalnya di suatu daerah juga kan kelebihan ikan, surplus ikan, suatu daerahnya surplus ikan sehingga harga ikan murah ataupun harga-harga siput murah. Bisa juga didistribusikan ke tempat yang cabai ataupun cabainya bisa didistribusikan ke sana. Jadi bisa ada saling silang kan. Jadi mereka bisa melakukan processing untuk menghasilkan produk baru, misalnya cumi sambal, udang sambal, segala macam mulai berbentukan siput yang sekarang istilahnya semua di dalam toples kaca. Seperti itu pun ide-ide yang bagus itu. Ataupun dirubah dalam bentuk yang saus sambal, bon cabe, tahu cabe kering giling. Nah, itu karena di India kita lihat semua. Di India ya. Masakan-masakan India itu tidak lagi memakai cabai giling. Mereka hanya memakai cabai hijau yang diiris-iris. Tidak, maksudnya masyarakat India itu tidak lagi memakai cabai merah segar yang di blender, tidak. Tetapi mereka memakai cabai kering giling. Bukan kering giling ya, cabai kering giling. Jadi semua olahan bahan dasar makanannya itu mereka sudah seperti instan ya. Misalnya turmeric powder semua, ginger garlic, cabai kering giling. Jadi dalam proses memasakan pun lebih mudah, lebih instan ya, lebih cepat masak. Kita lihat juga sekarang sudah banyak menjamur masakan India, masakan Timur Tengah. Semua itu membutuhkan serbuk cabai. Bahkan harganya pun melambung tinggi ya. Kita lihat nasi biryani, nasi kebuli, nasi kapsah, semua itu menggunakan bubuk cabai. Bahkan untuk mie instan saja pun membutuhkan bubuk cabai. Jadi seharusnya ini jadi peluang pasar yang penting bagi petani cabai, bisa memakmurkan petani cabai seandainya bisa dirubah polanya dari yang menjual sesuatu cabai segar langsung dijual menjadi produk olahan yang memiliki nilai yang lebih. Contohnya tadi itu serbuk cabai kering itu sangat berguna sekali itu ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini kan semuanya sistem online, orang tidak berani keluar. Jadi petani ini bisa memanfaatkan produknya yang tahan lama, bisa tahan lama, karena cabai kering giling itu bisa bertahun-tahun tahannya kan. Kalau saus mungkin setahun 2 tahun masa expirednya. Cuman kalau cabai kering giling ini yang menjadi bumbu masakan bisa bertahun-tahun. Jadi mereka bisa memiliki uang yang lebih, bisa juga memasakkan produknya sendiri, misalnya marketplace ataupun Shopee, Tokopedia segala macam. Jadi petani pun melek teknologi juga gitu loh. Jadi mereka menanam cabai ataupun produk yang lainnya dengan tenang gitu. Karena mereka sudah paham. Seandainya harga bagus ya alhamdulillah. Mereka bisa jual itu. Seandainya harga anjlok, mereka bisa merubah atau memproses cabai tersebut ke dalam bentuk yang lebih berguna yang diperlukan masyarakat saat ini gitu. Saya kira itu poinnya ya. Yang ketiga misalnya lah di suatu sentra produksi cabai gitu, pertanian cabai kan, mayoritas masyarakatnya menanam cabai. Untuk mengatasi harga anjlok tersebut mungkin bisa kita undang investor untuk mau menanamkan sahamnya, mau mendirikan pabrik pengolahan cabai menjadi saus ataupun produk yang lain gitu. Jadi petani tidak pening-pening memasarkan. Contohnya saja macam perusahaan Great Giant Pineapple di Lampung ya. Itu semua penduduk Lampung giat menanam nanas ya, ataupun mereka pun punya perkebunan sendiri. Karena apa? Ada yang nampung. Setidaknya ya, saat ini kan di Indonesia kalau pabrik sawit kan udah di mana-mana, pabrik getah, pengolahan getah pun udah di mana-mana kan. Bagaimana kalau dibuat pabrik pengolahan cabai ya? Dalam berbagai macam bentuk itu jadi. Kalaupun pemerintah daerah tidak sanggup, ya suruh investor yang mampu gitu. Dan mereka mau menampung cabai-cabai petani dengan harga yang menguntungkan petani ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan gitu.
pemerintah bisa menerima pajak dari pabrik tersebut, dan masyarakat juga tidak ketakutan menjadi momok ketakutan apabila panen tiba, karena mereka yakin produknya akan tertampung gitu loh. Selain itu pun kampung mereka pun bisa jadi kampung percontohan tanaman cabai di Indonesia. Bisa dibuat agrowisata atau menjadi pusat studi cabai karena banyak menanam ragam cabai gitu kan. Jadi semua itu bisa dilakukan, sehingga tindakan-tindakan yang kurang bermanfaat seperti membuang-buang cabai ataupun yang produk lainnya di jalan itu tidak akan terjadi lagi, karena itu mubazir, berdosa, sudah capek, berdosa, dongkol lagi, stres lagi, bisa menyebabkan kerugian bagi petani tersebut. Jadi, ataupun misalnya di suatu sentra pertanian gitu, masyarakatnya bercabai gitu, cuman bermusyawarah kompak kan, misalnya tidak semuanya menanam cabai, ada diversifikasi pertanian misalnya kan, berbagai macam pertanian dalam satu wilayah itu. Jadi petani kan tidak ada yang dominan di situ, produknya banjir gitu, sama rata, sehingga permintaannya pun tetap tinggi gitu, tetap stabil gitu, karena tidak ada yang berlebih kan, sehingga harga pun tetap bagus. Jadi tidak perlu semua masyarakat menanam cabai ataupun membentuk sentra-sentra, ini sentra cabai, ini sentra jahe, ataupun sentra buah naga, tomat, bawang. Jadi tidak mentok satu tempat itu cabai semua gitu. Ataupun seperti di Amerika, berhektar-hektar, ratusan hektar jagung semua. Karena di sana kan sistem pertanian di Amerika seperti itu. Semuanya luas gitu. Kedelai luas, jagung luas gitu. Karena kedelainya bisa untuk dikonsumsi oleh masyarakat dunia, maupun jagungnya itu bisa untuk pakan ternak gitu loh. Dan bagi mereka kan sangat butuh protein dari hewani kan. Jadi mereka mengusahakan tanaman jagung yang luas untuk pakan ternak tersebut, yang nantinya juga untuk hasil pertanian gitu loh. Kenapa demikian? Mereka sukses gitu, bertanam jagung ribuan hektar, sukses petaninya, karena jelas arahnya mau kemana gini. Ada yang ditunggu mereka, ini bakalan aku jual kepada stakeholder ataupun yang lainnya yang mau menampung untuk pakan ternak, dan mereka memiliki alat-alat yang canggih gitu loh, memanen gitu, harvesternya, ada traktor, ada juga pengangkut lori gitu. Jadi sekali jalan kan, dari jalan, jadi seorang kakek-kakek pun bisa bertani karena mereka memiliki alat-alat pertanian yang memadai ya, mekanisasi pertanian atau teknologi pertanian yang mumpuni ya. Saya rasa itu menjadi modal. Kemudian seandainya pun petani ini ingin mendistribusikan ke satu tempat, perlu ada sistem storage. Jadi hal yang paling perlu diperhatikan petani sebelum bertani adalah storage. Karena storage ini bisa menambah daya simpan cabai, karena bisa menghambat respirasi ya. Dengan adanya menghambat respirasi cabai, berarti proses pemasakan pun akan terhambat. Proses pemasakan akan terhambat, sehingga memperpanjang umur simpan. Ya. Mungkin ini sedikit saja unek-unek saya kepada teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai polemik petani cabai ini ya. Kita kasihan kepada mereka, kita respect kepada mereka, kita respect pada petani, karena negara Indonesia ini negara agraria ya. Memang seharusnya pertanian digalakkan, karena semua orang butuh makan kan. Itu intinya, semua orang itu butuh makan. Jadi sampai kapanpun industri pertanian ini akan tetap maju gitu. Demikianlah, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.